Korupsi uang parkir pejabat PD Pasar Surya ditahan. PT KAI gelar inspeksi jalur kereta jelang Nataru. Pohon tumbang timpa mobil Satpol PP dan sepeda motor. Halo pemirsa, Laporan 8 Jawa Timur Minggu 15 Desember 2024 kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 berita utama tadi, kami akan menyajikan informasi penting dan menarik lainnya. Bersama saya Titi Wijanarko, kita jelang Laporan 8 Jawa Timur selengkapnya. Kita awali informasi dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, 2 pejabat perusahaan daerah Pasar Surya pemerintah Kota Surabaya menjadi tersangka korupsi pengelolaan parkir senilai Rp725 juta lebih. Keduanya ditetapkan tersangka dan langsung ditahan di Rutan Kejati, Jawa Timur. Kejaksaan Negeri Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur resmi menetapkan 2 pejabat perusahaan daerah Pasar Surya pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur sebagai tersangka kasus korupsi uang parkir pasar senilai Rp725,44 juta. Kedua tersangka yakni mantan Direktur Pembina Pedagang PD Pasar Surya, M. Taufikur Rahman, dan Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surya bernama Masrur langsung ditetapkan tersangka dan ditahan di Rutan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Dari hasil pemeriksaan penyidik Kejari Tanjung Perak terungkap bahwa kasus ini terjadi pada tahun 2020 hingga tahun 2023. Ketika itu, M. Taufikur Rahman dan Masrur melakukan perpanjangan kontrak parkir tidak sesuai prosedur. Selain itu, terdapat tunggakan uang parkir yang berlarut bahkan kedua tak Selain itu, terdapat tunggakan uang parkir yang berlarut bahkan keduanya tak menyetorkan uang parkir seluruhnya, sehingga mengakibatkan kerugian PD Pasar Surya. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi dan 2 saksi ahli, tim jaksa penyidik Kejari Tanjung Perak resmi menetapkan keduanya sebagai tersangka sebagai akibat tindakan melawan hukum terkait pengelolaan parkir PD Pasar Surya Cabang Selatan yang terdapat 7 pasar sejak tahun 2020 hingga 2023. Setelah melakukan pemeriksaan terhadap 29 saksi dan 2 ahli, tim jaksa penyidik pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak berpendapat bahwa Saudara Taufik Rahman selaku mantan Direktur Pembinaan Perdagangan PD Pasar Surya periode tahun 2019 sampai 2023 dan Saudara Mansur selaku Kepala Cabang Selatan PD Pasar Surabaya telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengelolaan perparkiran PD Pasar Surya Cabang Selatan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan alat bukti yang cukup, maka kami menetapkan 2 orang tersebut menjadi tersangka. Setelah menetapkan kedua pejabat PD Pasar Surya sebagai tersangka, tim penyidik Kejari Tanjung Perak Surabaya akan melakukan pengembangan kasus ini dan diperkirakan ada pejabat lain yang juga ikut terlibat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Sementara itu di Madiun, pasangan muda-mudi digerebek oleh warga dari dalam toilet sebuah masjid. Warga menduga keduanya sedang berbuat tidak senonoh saat situasi masjid sedang sepi. Video amatir ini merekam saat sejumlah warga menggerebek sepasang muda-mudi dari dalam toilet masjid di Jalan Ardolali, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur, Minggu 8 Desember 2024 yang viral di media sosial maupun WA Group. Dalam video, tampak sejumlah warga meminta agar remaja laki-laki dan perempuan tersebut untuk segera keluar dalam toilet. Karena keduanya tak kunjung keluar, warga pun akhirnya terpaksa mendobrak pintu toilet. Warga menduga sepasang remaja yang masih di bawah umur ini sedang melakukan tindakan tidak senonoh saat situasi masjid sepi. Mereka pun sempat berkilah jika salah satu dari mereka sebenarnya hanya sedang buang air besar. Lurah Josenan, Sigit Sudarto menyebut, awalnya remaja laki-laki tersebut sedang ikut ayahnya lomba burung berkicau tidak jauh dari lokasi. Kemudian, keluar area dan menghubungi remaja perempuan hingga akhirnya terjadi kejadian tersebut.
kejadiannya sendiri secara detail ini sudah ditangani oleh UPPA di Polres Madiun, turut prihatin itu atas kejadian kemarin. Berawal dari anak tersebut ikut bapaknya ya, yang ikut lomba burung, mungkin keluar dari area menghubungi anak perempuan, diajak kencang istilahnya, kalau di situ ada kejadian tersebut. Peristiwa ini pun mengundang rasa prihatin warga sekitar. Para orang tua diimbau untuk selalu mengawasi aktivitas putra-putrinya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi. Dari Madiun, Wiwit Eko Prasetyo melaporkan. Dalam rangka memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru, PT KAI bersama stakeholder kereta api melakukan inspeksi menggunakan kereta api inspeksi. Inspeksi ini mencakup jalur utara dan selatan Pulau Jawa yang bertujuan untuk memantau kesiapan operasional selama 18 hari angkutan Nataru. Rombongan PT KAI bersama stakeholder perkeretaapian tiba di stasiun Surabaya Gubeng menggunakan kereta api inspeksi. Rombongan dipimpin langsung oleh Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, Didik Hartantio. Ditemui usai menggelar inspeksi, Dirut PT KAI Didik Hartantio menegaskan bahwa kegiatan ini dilakukan dalam rangka memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan kereta api selama periode angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru. Tidak hanya itu, kesiapan operasional PT KAI dalam periode angkutan Nataru ini juga meliputi operasional yang mencakup semua aspek, mulai dari jalur rel, fasilitas stasiun, hingga sarana dan prasarana pendukung. Saya, Direktur Utama Kereta Api Indonesia, saat ini sedang melakukan inspeksi dengan kereta inspeksi generasi keempat. Jadi, kalau rekan-rekan media menanyakan, kenapa Pak melakukan inspeksi? Dalam rangka persiapan angkutan Natal dan Tahun Baru. Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Natal dan Tahun Baru merupakan salah satu dari dua musim yang angkutan kereta apinya sangat tinggi. Lebih lanjut, Didik menambahkan, dalam menghadapi musim hujan yang bertepatan dengan periode angkutan Nataru, PT KAI telah menyiapkan 777 tenaga tambahan, termasuk penjaga jalan lintas atau PJL, petugas pemeriksa jalur atau PPJ, dan petugas daerah pantauan khusus atau DAPSUS yang tersebar di area Jawa dan Sumatera. Selain itu, strategi alat material atau siaga juga diterapkan di berbagai titik strategis untuk mempercepat perbaikan jalur jika terjadi gangguan atau bencana alam. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krishna Fajar, Garuda TV. Semua penumpang pecinta kereta api Indonesia, tentunya sendiri kita tahu bahwa sebenarnya adalah simbol dari... Hujan lebat disertai angin kencang mengakibatkan sejumlah pohon bertumbangan dan menimpa mobil petugas Satpol PP dan sebuah sepeda motor milik pedagang kaki lima. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Potret perjalanan inspiratif bersama mereka yang tak pernah lelah berjuang. Sangat penting, Bang. Terutama kan berdoa. Karena perjuangannya dia tentang ibu. Mengungkap lika-liku kehidupan para pejuang mimpi. Berani meraih cita-cita. Makan anak-anak pada situ dan segala macam kebutuhan. Pejuang mimpi hanya di Garuda TV. Nikmati akhir pekan ceriamu sambil belajar, bermain, dan bernyanyi dengan gembira. Tunjukkan bakatmu bersama Andra Jadi, Sandrika, Lovely, dan Abshina di panggung Gembira Anak Indonesia. Setiap hari Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Hanya di Garuda TV.
intip perjalanan pasangan suami istri dalam mewujudkan menu impian keluarga. Sambil menikmati sajian kuliner yang menggugah selera dan ngobrol bareng mengulik kehidupan mereka. Saksikan Yang Ku Mau, Senin sampai Rabu, pukul 8:30 pagi, hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Jawa Timur. Pemirsa, hujan lebat disertai angin kencang melanda kota Surabaya mengakibatkan sejumlah pohon bertumbangan. Seperti yang terjadi di Jalan Bintoro Surabaya, sebuah pohon beringin dengan tinggi 10 meter menimpa mobil petugas Satpol PP yang melintas dan sebuah sepeda motor milik pedagang kaki lima. Untungnya tak ada korban dalam musibah ini karena 2 orang petugas Satpol PP yang ada di dalam mobil berhasil keluar dari kendaraannya. Hujan lebat disertai angin kencang yang melanda kota Surabaya pada sore ini membuat pohon beringin setinggi 10 meter dengan diameter batang hampir 1 meter tumbang dan menimpa mobil patroli milik Satpol PP Kota Surabaya serta sebuah sepeda motor milik pedagang kaki lima di Jalan Bintoro. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini karena 2 orang anggota Satpol PP yang ada di dalam mobil berhasil keluar dari dalam kendaraan. Menurut keterangan Iksan, selaku saksi mata dalam kejadian ini, peristiwa pohon tumbang terjadi saat hujan deras dan angin kencang melanda. Tiba-tiba terjadi getaran di tanah yang dikira gempa, namun ternyata pohon beringin besar yang ada di sampingnya tumbang. Bilang, kalau saya jualan, akhirnya nggak ada gempa, makanya saya kok ya masih sempat bisa menyelamatkan diri. Nggak taunya ini, pohon ini, angin kencang disertai hujan deras. Lewat, pas ketimpa juga. Ada korban di situ? Nggak ada. Biasanya bisa keluar, masih bisa keluar. Berapa kendaraan yang tertimpa? Cuma satu, mobil ini, mobilnya Satpol PP. Motornya itu sepeda motor? Punya saya. Punya penjemputan. Pasca kejadian, sejumlah petugas dari Satpol PP Kota Surabaya, BPBD Kota Surabaya, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan pemotongan batang pohon menggunakan gergaji mesin serta mengevakuasi 2 kendaraan yang tertimpa pohon beringin. Sementara akibat kencangnya hembusan angin, tak hanya 1 pohon yang tumbang, ternyata ada 3 pohon tumbang di sekitar Jalan Bintoro Surabaya dan langsung mendapatkan penanganan dari petugas dinas terkait. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Akibat dampak cuaca ekstrim melanda Pulau Jawa, membuat banyak para nelayan berhenti melaut. Hal itu berdampak penjual ikan laut di pasar tradisional Pasar Sayur Magetan kehabisan stok dan langka jelang Nataru. Akibat terjadi cuaca ekstrim yang melanda Pulau Jawa, membuat para nelayan yang biasa mencari ikan di pesisir pantai tidak berani melaut karena takut terjadi gelombang besar. Hal ini berimbas pada penjualan ikan laut di pasar tradisional Magetan. Saat ini pedagang kehabisan stok dan langka karena tak ada pasokan ikan laut yang biasa dikirim para nelayan.
Giman, salah satu penjual ikan laut di Pasar Sayuran Magetan, mengatakan ikan laut jenis cumi, tuna, udang, dan jenis ikan laut lainnya saat ini stoknya habis dan terbatas dalam beberapa hari terakhir. Untuk harga ikan laut, ia menjual mulai Rp40.000 per kilogramnya, sedangkan untuk udang dan cumi, harganya Rp80.000 per kilogramnya. Dengan kelangkaan ikan laut akibat dampak cuaca ekstrim, penjual ikan laut terpaksa tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang saat ini meningkat jelang libur panjang Natal dan Tahun Baru 2025 nanti. Kosong atau gimana, Mas? Kadang wonten tuna, kembung, kakalan, cumi-cumi. Apa aja nih? Berarti kosong. Biasanya ramai juga Mas pembeli ini. Kalau tahun baru ini stoknya kosong ini. Kosong itu boleh. Barangnya telah gitu. Dari Magetan, Joko Prayitno, Garuda TV. Jelang Natal dan Tahun Baru, harga bumbu dapur seperti cabai dan bawang serta sayuran terus meroket. Kenaikan harga ini bahkan mencapai lebih dari 100% dari normal. Naiknya harga bumbu dapur dan sayuran ini juga dipengaruhi oleh cuaca yang menyebabkan hasil panen petani menurun. Harga kebutuhan bahan pokok, bumbu dapur, dan sayuran di pasar tradisional di Surabaya terus mengalami kenaikan. Seperti di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, harga kacang panjang naik dari Rp8.000 menjadi Rp17.000. Sawi daging dari Rp10.000 jadi Rp20.000. Terong, buncis rata-rata naik Rp5.000 per kilogramnya. Kenaikan ini juga terjadi pada timun yang kini menjadi harga naik Rp15.000 dari harga Rp8.000 per kilogramnya. Selain itu, harga tomat dari Rp8.000 naik menjadi Rp20.000 per kilogram. Kenaikan harga juga terjadi pada bawang putih dari Rp36.000 menjadi Rp45.000 per kilogram. Dan bawang merah naik dari Rp30.000 menjadi Rp40.000 per kilogram. Sementara cabai rawit masih stabil di harga Rp30.000 per kilogram. Namun cabai besar naik dari harga Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kilogram. Naik paling naik ya, kayak kacang panjang, kayak apa sih, kayak gambas, terong yang paling naik, terong terus buncis. Kacang panjang kan biasanya cuma 8.000, sekarang ambilnya itu 13-14 ambilnya itu. Jualnya paling murah itu 17-16 gitu. Saya daging dulu itu jualnya cuma 10, sekarang 20. Itu per kilo. Iya. Rata-rata naik berapa, Mas? 5.000. Kenaikan harga bumbu dapur dan sayuran ini sudah terjadi sejak sebulan dan diprediksi akan terus naik hingga awal tahun depan. Selain jelang Natal dan Tahun Baru, kenaikan harga ini disebabkan perubahan cuaca yang mempengaruhi hasil panen petani. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisda Fajar, Garuda TV. Persebaya Surabaya akhirnya berhasil menaklukkan Arema Malang dalam laga yang berlangsung dramatis. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, setiap hari pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat, langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana.
setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Berbagai peristiwa penting terjadi sepanjang hari. Berita faktual dan mendalam yang menjadi sorotan. Kami rangkum untuk menutup aktivitas Anda. Saksikan laporan 8 malam setiap hari pukul 10 malam. Hanya di Garuda TV. Mengenal dunia militer lebih dekat dari awal sejarah hingga teknologi modern pertahanan. Desain dan operasi baru menggunakan peralatan anti-submarine warfare atau ASW, radio dan radar. Di medan pertahanan negeri dalam informasi dunia militer. In Militer setiap hari hanya di Garuda TV. Anda kembali menyaksikan laporan 8 Garuda TV Jawa Timur. Pemirsa, Persebaya Surabaya benar-benar menunjukkan kualitasnya sebagai pemegang posisi puncak klasemen Liga 1. Tim berjuluk Bajul Ijo itu mampu mengalahkan Arema FC dengan skor 3-2. Padahal dalam laga ini Persebaya tidak didampingi pelatih Paul Munster, ditambah sang kapten Bruno Moreira yang diusir keluar lapangan akibat 2 kartu kuning yang diterimanya. Laga sengit tersaji dalam derby Jatim antara Persebaya Surabaya melawan Arema FC yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Laga yang dipimpin wasit Naufal Adia Fairuski ini berlangsung cukup ketat. Laga ini akhirnya dimenangkan Persebaya dengan skor tipis 3-2. 3 gol Persebaya Surabaya dicetak Flavio Silva di menit ke-17 dan waktu tambahan babak kedua melalui titik putih penalti, serta gol dari Malik Rizaldi di menit ke-21. Sementara di kubu Singoedan mendapat sumbangan gol dari bek Persebaya Slavko Damjanovic di menit ke-45 dan gol William Moreira da Silva melalui titik putih penalti di menit ke-83. Asisten pelatih Persebaya Uston Nawawi mengungkapkan rasa syukurnya atas perjuangan skuad Bajul Ijo yang berjuang di tengah lapangan tanpa didampingi pelatih kepala Persebaya Paul Munster. Mereka membuktikan kerja kerasnya hingga akhir, meskipun harus bermain dengan 10 pemain, karena Bruno Moreira mendapat kartu kuning kedua di menit ke-80. Hanya satu kata, sebenarnya kalau diserang terus juga tidak ya. Kita waktu babak kedua ada peluang Rivera itu harusnya 90% gol, dia kan sendiri. Kalau udah 3-1 udah pasti tidak. Cuma memang gol-gol kita nanti salah dari kita sendiri. Pertama dari gol bunuh diri, kedua dari penalti. Nanti kita evaluasi gol paling tentunya kan juga melihat di layar. Kita tinggalkan yang sekarang, kita persiapan lagi untuk lawan Persib, di mana Bruno juga berhasil. Sementara itu, pelatih Arema FC Joel Corneli juga mengapresiasi kerja keras timnya. Ia senang timnya terus memberikan perlawanan terhadap tim tuan rumah hingga berhasil menyamakan kedudukan 2-2. Sayangnya, nasib berkata lain. Pemainnya membuat kesalahan di menit akhir pertandingan hingga berbuah gol. Yeah, we start the game with a good possession of the ball to try to press in the beginning of the game, try to score. But yeah, unfortunately they scored before. So after the game change, we lose a little bit the confidence. They scored 2-0. The team don't give up, and we scored the first goal in the first half. So in the second half, the team come back well, and we scored the 2-2. Atas kemenangan ini, Persebaya Surabaya berhasil bertengger terus di peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 dengan perolehan 30 poin. Sementara Arema FC kini menduduki di peringkat ke-7 dengan torehan 21 poin. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krishna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, menyambut Natal, suasana semarak mulai terasa di Pasar Atom Mall Surabaya, Jawa Timur. Berbagai toko di pusat perbelanjaan ini menghadirkan koleksi pernak-pernik Natal yang memikat hati pengunjung, mulai dari pohon Natal megah hingga dekorasi sederhana dengan harga yang cukup terjangkau.
Sama bareng Farid kan, Waran Farid senang dukur. Jelang peringatan Natal, penjual pernak-pernik Natal di kota Surabaya, Jawa Timur mulai kebanjiran pesanan. Seperti salah satu toko di kawasan Pasar Atom Mall Surabaya ini misalnya, yang mulai ramai diserbu pembeli sejak awal Desember lalu. Pohon Natal selalu banyak diburu warga masyarakat dengan dekorasi yang semakin beragam dan menarik. Di galeri ini tersedia beragam varian pohon Natal, mulai dari harga Rp150.000 sampai Rp22 juta, tergantung tinggi, diameter, serta ornamen hiasan yang ada pada pohon Natal tersebut. Selain itu, tren baru yang sedang digandrungi adalah balon-balon Natal yang mulai dijual dengan harga Rp300 sampai Rp1,5 juta. Tak ketinggalan, sosok Sinterklas yang terbuat dari akrilik dengan lampu cantik di dalamnya, serta beraneka ragam pernik seperti bando, jepit, hingga beragam pilihan lain yang bisa ditemukan warga masyarakat di toko ini. Antusias pembeli dari luar kota bahkan luar pulau sudah mulai terasa, seperti yang Dei Kayoy dan istrinya Mimi Rewang yang jauh-jauh dari Kepulauan Yapen, Provinsi Papua, sengaja datang ke Pasar Atom Mall Surabaya untuk berburu pohon Natal. Menurutnya, pohon Natal di Surabaya dan di Papua jauh berbeda. Selebihnya, bervariatif, harga pohon Natal di Surabaya jauh lebih terjangkau dan rencananya pasangan ini akan membeli pohon Natal yang dikirimkan melalui jasa pengiriman kargo untuk perayaan Natal di Papua. Kita lagi cari-cari dekorasi Natal. Kita lihat ya yang bentuk-bentuk baru. Ya ini buat kaget juga, kita dari Papua. Cuma kalau mau pakai dari sekarang, nanti kirim ke Papua lagi jauh. Di Papua sendiri nggak ada ya Bang ya? Ini belum ada. Belum ada ya? Papua juga belum ada. Biasanya kalau kirimnya lewat laut seminggu. Ya. Kalau ekspedisi ya tergantung. Sementara itu, Sujani, owner toko pernak-pernik Natal di Pasar Atom Mall Surabaya mengatakan, meski pihaknya membuka penjualan pernak-pernik Natal lewat belanja online, namun banyak pembeli yang masih memilih datang langsung ke toko untuk melihat secara langsung dan bisa memilih barang sesuai dengan yang diinginkan. Sujani juga menambahkan bahwa keseluruhan pernak-pernik Natal ini merupakan barang impor dari Cina. Meski terlihat variatif dan banyak pilihan ornamen, namun dampak dari pembatasan masuk barang impor oleh pemerintah menjadi suatu hal yang bisa dianggap cukup merugikan para pengusaha. Koreksi terbaru ya akrilik sama balon-balon angin ini yang terbaru. Bu, berdampak nggak ada pembatasan impor ini? Oh, berdampak sekali. Dan banyak barang kita masih banyak yang belum bisa masuk karena ya keterbatasan barang impor. Yang paling banyak diminati sama pelanggan apa Bu? Pohon Natal. Mulai dari 150 sampai di atas 10 juta. Apa yang membedakan Bu? Dari kecil sampai besar. Suasana Pasar Atom Mall kini menjadi destinasi favorit untuk berburu dekorasi Natal, membawa kemeriahan dan kehangatan Natal bagi pengunjung dan berbagai wilayah penjuru. Dari Surabaya, Jawa Timur, Krisna Fajar, Garuda TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Titi Wijanarko beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Jangan lewatkan jam rehat Anda dengan perkembangan informasi paling aktual. Peristiwa yang terjadi setiap saat disajikan untuk Anda. Laporan 8 siang, setiap hari pukul 12 siang, hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini.
terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV.